Kita lihat kawan-kawan kurang aktif, awas, hati-hati. Di perpanjangan KTA akan saya cegat. Apa komentar Anda terhadap hal tersebut? Itu maksud saya. Kita lihat kawan-kawan kurang aktif, awas, hati-hati. Di perpanjangan KTA akan saya cegat. Apa komentar Anda terhadap hal tersebut? Itu maksud saya. Di samping grup tadi yang saya uraikan, gitu. Jadi jangan melebar dulu. Jadi kita fokus, gitu. Gitu. Kawan-kawan tersinggung nggak? Itu yang mau saya tahu, tersinggung nggak dengan apa yang saya sampaikan tadi? Komen. Gitu, itu perlu komen, gitu. Artinya gini, kita tatap muka gini. Kalau komen di WA kan kita nggak ngeliat apakah kalian pakai baju atau lagi tidur atau apa, komen kan saya tahu. Kalau ini kelihatan, gitu. Dan saya berharap banyak yang tersinggung terhadap apa yang saya sampaikan tadi, gitu. Walaupun ini intinya tasyakuran, gitu. Karena lewat ketersinggungan ada perbaikan, kan? Itu yang saya harapkan, gitu. Itu. Mari, monggo kawan-kawan, gitu. Ada lagi? Jadi sekarang ikut di Capos News terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi tentang grup WA. Terus terang saya refleksi saya sendiri, saya agak bingung dengan adanya banyak grup-grup di PBI. Ada grup yang khusus pengurus, ada yang grup khusus anggota, ada grup yang umum, ada grup yang kadang-kadang saya melihat mengamati isi dari beberapa grup ini hampir sama. Tetapi kadang-kadang juga ada teguran bahwa jangan di sini dong, di ruang yang sebelah. Ya, ini menandakan bahwa kita semua masih belum begitu paham mana-mana grup yang boleh kita terambah, mana-mana grup yang khusus untuk pengurus. Ini barangkali mungkin namanya, kalau usulan saya namanya mungkin dirubah, misalnya forum pengurus misalnya, itu khusus untuk pengurus. Forum anggota itu khusus anggota. Forum umum itu yang melibatkan humas dan anggota maupun non anggota. Jadi penamaan itu kemudian menjelas intinya. Saya tidak boleh mengisi di grup ini, tidak boleh mengisi di grup itu. Khusus saya sendiri juga mohon maaf apabila tidak terlalu aktif dalam grup, karena ya terlalu banyak grup WA, sehingga kalau tapi tadi sudah ada kelegoan, cap jempol saja sudah dianggap aktif. Nah, insya Allah saya akan ikut setidaknya cap jempol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manajemen organisasi juga dalam menjalankan profesi kita sebagai jurnalis. Namun sekedar saran dari saya, izinkan saya menyampaikan seperti kesempatan yang diberikan oleh Ketua, agar PW Bekasi itu bisa menjalankan amanah dari seluruh anggota
karena pengurus itu yang saya pahami dalam organisasi adalah jajaran yang menjalankan amanah daripada anggota. Maka untuk itu, supaya PWI Bekasi itu membuat suatu program kerja berdasarkan hasil rapat yang diputuskan anggota secara keseluruhan. Itu pertama saran saya. Kedua, supaya PWI ini membuat suatu rapat rutin sekaligus untuk evaluasi kinerja kepengurusan. Jadi supaya kesannya dan supaya lebih baik bahwa jajaran pengurus itu sesuai yang disampaikan sama kedua adalah menjalankan amanah. Amanah yang mana? Tentu amanah yang diputuskan melalui rapat anggota. Demikian, terima kasih. Tadi menanggapi satu poin tadi saya nyambung dari Bapak tadi, rekan kita tadi menyampaikan bahwa memang perlunya nanti ada satu dari program di pengurus jangka pendek yang kamu dengan Pak Manja. Sebutkan nama dulu dong. Nah, Sebutkan nama. Mas nggak kenal dulu ya? Kan banyak belum pada Oh ya, kenal. saya kenal dulu nama saya, mungkin yang belum kenal, nama saya Maulana Kusumujaya. Saya dari Merdeka News. Yang perlu saya sampaikan di sini adalah pertama usulan aja sebagai catatan. Pertama tadi menyambung tadi rekan kita menyampaikan bahwa memang perlunya anggota ini pada saat tertentu rutinitas mungkin per triwulan tiap bulan, terus mereka berkumpul untuk melanjuti program kerja jangka pendek menengah panjang, sehingga ada program umum yang disampaikan oleh PWI baik secara keluar maupun di dalam. Perlunya ke sana karena evaluasi nanti dilihat biasanya triwulan atau 6 bulan sekali. Nah kemudian kalau saya tadi menyambung dari ketua, memang kalau bicara perkembangan PWI di Bekasi ini sebenarnya bukan tidak maju, karena memang kita melihat pertama gedungnya berubah ya Pak ya. Jadi gitu memang kalau kita lihat dari di sini saya di Bekasi ini masuk anggota boleh katakan belum lama, baru tahun ini kan ya betul. Sedangkan saya di PWI di sini tahun 82 dulu zaman Abu Fatah dulu masih 8 orang PWI Bekasi ini kan tahu ada Pak Lilian, Sigur Semanto, Sinaga, Manopo, saya jadi bisa dihitung orangnya di belakang. Pada sana masih jam 82 dulu. Itu memang sulit sekali, jauh dari sekarang jauh sekali. Sekarang saya lihat udah ada mereka bersatu, makanya banyak masuk di organisasi lain, kecuali di pusat ya. Kemudian saya di sana di pusat saya Manufaktur Menali, Batubara kita berkumpul di pusat. Namun demikian sekarang saya lihat di sini adalah perlunya gini gitu, usulan kita ini dinas ini terutama yang rekan-rekan masuk. Saya beberapa monitoring Bekasi beberapa tahun ini turun ke Bekasi ini 6 tahunan lah saya turun, bahwa diantaranya dinas pendidikan contohnya mereka ini banyak yang masih dinas pendidikan maupun di dinas yang lainnya masih ada sistem wartawan tuh masih ada seperti zaman birokrasi dulu. Satu yang kedua kita harapkan adalah kerjasama kita, contohnya dengan pendidikan, dinas pendidikan maupun dinas Kementerian Agama. Anggaplah mereka perlunya diberikan suatu orientasi tentang jurnalistik, saya pikir sana. Kita ingin tahu apakah dinas itu bisa kerjasama dengan kita atau tidak, terutama Menteri Kementerian Agama maupun dinas pendidikan. Sehingga nanti ada rutinitas untuk sekolah, minimal sekolah-sekolah mau SMA-nya, tingkat SMA, SMK atau tingkat SMP. Nanti kita berikan terutama program umum dari pengurus seluruh kita dari anggota itu aja. Dia ada kerjasama sehingga nanti mereka tahu bahwa wartawan ini bukan saat seperti dulu lagi melalui ada humas ya, kita harus melalui humas birokrasi, tapi wartawan ini sebagai mitra yang harus ditindaklanjuti. Saya pikir itu aja. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya kalau memang barangkali ada berlebihan, tapi intinya memang itu program yang perlu ditindaklanjuti. Kalau kacamata ke bawah kemarin banyak sekali masih ada permainan seperti itu. Dari saya terima kasih. Mohon maaf sebelumnya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Maulana. Bang Charles, sok. Cukupnya gimana itu cukup? Baiklah, berarti tiga aja kedua. Oke. Baiklah. Tadi beberapa kawan-kawan sebelum kita pada pemotongan tumpeng dan tamah-tamah, tadi beberapa kawan-kawan sudah menyampaikan beberapa masukan-masukan
dan itu tidak perlu kita bahas, tapi sudah kita catat dan kita akan tindakan. Nanti ada waktunya kita secara resmi akan berdiskusi, akan membicarakannya. Seperti kata saudara Ramli tadi, memang kadang-kadang saudara Ramli ini ketika bikin sebuah komen banyak yang langsung kemana-mana gitu. Wah, ini kok ngaco ini, kok ini. Sebenarnya endingnya yang perlu kita lihat sebenarnya. Jadi seperti kata dia, nanti perlu adanya rapat rutin. Ya kita harapkan nanti di agenda rencana kerja akan kita munculkan itu. Gitu. Nah, jadi seperti tadi dari Merdeka News Maulana, Absul, ada beberapa usulan, kita nanti akan kita coba bahas di waktu yang lain. Gitu saya pikir ya kawan-kawan ya. Jadi baiklah, agar tidak memakan waktu lama, saya pikir kembali saya ingatkan sebelum kita masuk ke pemotongan tumpeng dan tasyakuran, kawan-kawan, kami pengurus tidak akan bisa bergerak apa-apa tanpa dukungan dari kawan-kawan. Jadi kami berharap ke depan, marilah kita berikan perhatian kita kepada PWI ini kalau memang benar-benar kita cintai, agar PWI ini khususnya di Bekasi ya, tidak tergilas oleh kemajuan era digitalisasi yang banyak sudah dilakukan oleh kawan-kawan paguyuban di sekitar kita. Karena saya yakin paguyuban-paguyuban yang ada ini juga bisa bergerak begitu karena mereka kompak. Saya yakin itu. Mereka bisa, kenapa PWI yang sudah punya nama nggak bisa? Saya pikir bisa. Jadi saya mengajak kawan-kawan ke depan, marilah sekecil apapun perhatian Anda itu sangat kami hargai untuk memberikan kekuatan dan motivasi bagi kami pengurus. Saya pikir agenda kedua cukup begitu Pak Sekjen, dan monggo selanjutnya dilanjutkan. Ya, baik, makasih Ketua. Baiklah, kita akan beranjak ke agenda yang terakhir, yaitu pemotongan tumpeng. Ya, mungkin kita berdiri bersama. Nah, kita merapat nih, sama-sama kita foto bersama sambil potong tumpeng, begitu. Jadi saya pikir seremoninya pemotongan tumpeng ini, ya siapalah yang paling tua di antara kita itu yang melakukan pemotongan dan memberikan secara simbolik kepada beberapa pengurus yang ada di depan ini. Saya pikir itu, nanti setelah itu baru kita makan bersama. Gimana kawan-kawan? Ya udah, yang merasa yang lebih tua majulah ke depan melakukan pemotongan tumpeng dengan bismillah tentunya. Yang lebih tua. Silakan. Jauh barat, yang rambutnya merah belum tua. Gak ada yang merasa tua. Pak Absul, silakan teman. Kirain masih ada yang lebih tua. Bukannya ada Pak. Foto siapa, foto. Ini ya. Nih. Ya. Ya. Baiklah, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita potong tumpeng kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dikasih cabenya mulu dong. Ayam aja udah dalam dewasa. Satu. Lain tuh. Ya, lihat sini. Tuh, dua. Lagi. Satu, dua. Oke. 20.000 pertama. Berikutnya Kang Yan, Ya.
Satu, dua, lagi. Satu, dua. Mana mau sama kita sama siap. Satu, dua. Waduh. Iklan. Satu, dua. Oke.